Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita akan belajar perbedaan pria dan wanita dalam bagian segmen pranikah. Mengetahui perbedaan pria dan wanita akan memberikan pengetahuan, wawasan yang sangat baik sehingga kita bisa mengetahui sikap, respon, perbuatan, perkataan apa yang tepat untuk menyeimbangkan perbedaan itu. Jadi, mengetahui perbedaan menjadi penting. Mengapa? Supaya bisa menyeimbangkan. Bukan mengetahui perbedaan dalam pranikah ini suami dan istri. Perbedaannya kemudian memberikan peluang Pak buat saya untuk apa? Pelampiasan, balas dendam, mumpung di situ kelemahannya, maka saya akan melampiaskan. Jangan dong. Kan pernikahan kalian itu bukan tujuan untuk saling menghancurkan. Bukankah saling mencintai? Bukankah saling mengasihi, peduli, memenuhi kebutuhan, menyeimbangkan, saling melindungi? Bukankah kalian salah satu tujuan pernikahan adalah kesatuan jiwa, bukan perpecahan jiwa, perpecahan perasaan yang dipertajam karena berbeda. Jangan dong. Bukankah pernikahanmu itu untuk kesatuan jiwa? Sehingga ketika kita mengerti bahwa ada perbedaan, mari kita perhatikan bahwa memang beda. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan fisik. Perhatikan, pria dan wanita secara fisik berbeda. Seberapa berbeda? Perhatikan aja. Dalam perkembangannya ketika remaja, yang gadis muda ini mulai tumbuh nih buah dadanya. Itu fisik, berarti dia perempuan. Dan laki-laki biasanya dengan suka olahraga, suka sesuatu aktivitas yang kuat, maka kakinya, otot kakinya lebih kuat, lebih besar. Yo pantas dong. Kemudian mungkin karena dia suka boxing gitu ya, lengannya lebih kuat. Dia suka mengangkat-ngangkat. Pantas dong laki. Jadi bayangkan loh kalau ketemu wanita yang berotot. Ya enggak sepenuhnya wanita rasanya. Mengapa? Ya kan itu bagian pria. Binaraga lebih baik sebenarnya untuk pria. Tapi Pak, ternyata ada loh Pak, wanita yang menjadi binaragawati, bukan binaragawan. Bayangkan loh, ototnya ditunjukkan di lengan, di kaki, di depan, di punggung. Wow, sebenarnya itu bagian pria. Oke, kita sisihkan aja. Itu anomali lah. Dari mungkin 1 juta perempuan hanya ya 2, 3, 5 perempuan yang mau menjadi binaragawati. Tapi secara umum, memang fisik pria lebih kuat. Dan wanita lebih lemah. Memang diciptakan seperti itu. Untuk apa? Loh, untuk bisa ditolong. Karena pekerjaan berat biasanya untuk pria, bukan untuk wanita. Memang pria dan wanita beda. Saudara perhatikan ya. Secara pertumbuhan untuk pinggul dan dada, beda. Pria itu lebih besar
dadanya. Secara umum loh ya. Mengapa? Ya dia untuk bekerja dan segala macam. Wanita lebih besar pinggulnya. Untuk apa? Untuk kemudian melahirkan. Memang fisiknya berbeda. Dan perhatikan lagi. Perbedaannya ketika wanita ini mencapai umur tertentu, maka dia akan menstruasi. Dia akan mengeluarkan darah kotor, simpel lah seperti itu. Sebenarnya itu adalah sel telur yang sudah matang lalu tidak terbuai. Maka gadis muda ini akan menstruasi. Pria tidak ada menstruasi. Karena secara fisik memang pria nanti memberikan donor benih kepada istrinya untuk membuai sel telur. Nah, ketika sang wanita ini sel telurnya tidak terbuai, maka kemudian dilepaskan. Saya anggap tadi pakai bahasa saya darah kotor. Jadi wanita itu memang menstruasi. Normal enggak? Normal dong. Wah, kalau begitu lebih enak ya Pak jadi pria daripada wanita repot setiap bulan. Jangan begitu ya, ingat persamaannya. Mengapa? Pria dan wanita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Pria dan wanita adalah pribadi yang unik, masing-masing dengan keunikan tertentu, kelebihan, kekuatan, kelemahan, kekurangan tertentu. Unik, utuh. Dan memang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Mengapa? Perempuan suatu kali akan hamil dan melahirkan. Dan itu disiapkan. Lah itu Pak, tapi kan repot. Perhatikan ya, nanti kalau kita belajar perbedaannya, saya akan tanya kepada kalian. Siapa yang kuat sebenarnya secara emosi menghadapi kesulitan? Secara emosi, secara mental. Banyak pria akan mengatakan, saya lebih kuat. Bentar ya, kesulitan loh, tekanan loh. Sebentar, direnungkan. Coba sih direnungkan di orang-orang tua ya, sebagian besar yang menyelesaikan kehidupan itu yang pria atau yang wanita. Itu hanya bagian joke aja. Tapi perhatikan, saya harus katakan, wanita lebih kuat secara emosi, secara mental. Kok bisa Pak? Karena dia menghadapi kerepotan, kesakitan setiap bulan. Dan itu secara fisik lagi. Dia tidak bebas seperti sebebas setiap harinya. Ketika dia mendapatkan datang bulan, menstruasi. Bahkan beberapa perempuan menstruasi itu sakitnya luar biasa. Itu membutuhkan emosi yang dikendalikan, menerima keadaan, menjalani penderitaan, menjalani sakit. Dan itu latihan loh. Sehingga wanita itu lebih kuat secara emosi. Mengapa? Mengalami penderitaan, kerepotan setiap bulan. Dan pria sebaliknya loh sebenarnya. Pria tidak tahan secara emosi dan mental. Tidak sekuat wanita. Oke ya. Salah satunya lagi nih. Wanita akan melahirkan. Dan katanya, karena saya bukan wanita. Kebanyakan wanita akan melewati masa sakit yang teramat sakit ketika melahirkan. Katanya itu seperti daging yang luka, kemudian diberikan seperti pisau yang pelan dan menggesernya, katanya begitu. Dan itu tidak hanya setengah jam, 1 jam. Ada yang menjalani 5 jam, ada yang 12 jam, ada yang menjalani 24 jam, ada yang menjalani 2 hari.
setiap detik mengalami begitu. Tapi itu wanita. Waduh Pak, memang saya bersyukur jadi pria. Ingat, wanita seperti itu karena memang kodratnya sebagai ibu melahirkan untuk anak-anaknya. Oh, berarti kan enak Pak, saya secara fisik saya tidak perlu mengalami itu. Ingat, tugas pria, tugas suami adalah mencukupi kebutuhan dasar materi keluarganya, memberikan rasa aman untuk keluarganya. Ingat, itu tugasmu. Dan itu bisa engkau lakukan secara fisikal. Kenapa? Karena engkau kuat. Bayangkan loh, memang pria dan wanita secara fisik berbeda. Pria lebih kuat mengangkat barang dan segala macamnya, memindahkan barang. Wanita tidak. Karena itulah kalian menikah. Supaya apa? Supaya kamu bisa menolong istrimu secara fisik. Tapi perhatikan, ketika engkau patah semangat, luka secara emosi, wanitamu ini, istrimu ini bisa memberikan kekuatan. Mengapa? Dia biasa menderita kok, kesakitan kok setiap bulan. Begitu. Bayangkan loh, perbedaan pria dan wanita kalau ini diajarkan kepada anak-anak kita. Maka mereka bisa menerima kodratnya dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Memang secara fisik berbeda. Tapi perbedaan mereka bukan untuk dikompetisikan. Bukan. Perbedaan mereka untuk dijadikan satu, saling melengkapi, saling menguatkan. Karena kita sedang belajar tentang perbedaan, saya tidak menyentuh kerjasama dalam perbedaan. Nanti, sekian belas episode tentang perbedaan pria wanita, baru kita akan bicara itu. Perhatikan fisikmu. Pria dan wanita memiliki kekuatan yang berbeda secara kekuatan fisik. Kekuatan mata, telinga, jantung, lambung, dan yang lain-lain. Pria jarang kena sakit mah. Tapi wanita banyak yang kena sakit mah. Mengapa? Itu bukan karena semata-mata organnya berbeda. Bukan dong, organnya sama. Namanya juga lambung. Tapi sakit mah ini bukan hanya disebabkan karena kebiasaan yang salah. Tidak sarapan, ya, kemudian terlambat makan yang berlarut-larut, tapi juga disebabkan oleh pikiran, emosi. Wanita yang tertekan secara emosi dan pikiran, lebih banyak mikir, kemudian sakit, akan mengganggu metabolisme lambungnya. Kalau pria kan lebih egois, lebih tidak peduli. Dia ini kan menyisihkan yang tidak perlu dipikirkan. Jadi, kalau butuh makan, makan aja. Butuh pergi, pergi aja. Butuh minum, minum aja. Tapi perhatikan, wanita dengan keunikannya tentang emosinya. Waduh Pak, berarti wanita lemah di situ. Ingat, tidak selamanya loh. Karena kita kan baru belajar bagian demi bagian. Dan memang wanita punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Pria punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita akan lanjutkan lagi. Kira-kira perbedaan apa pria dan wanita yang perlu diketahui? Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.